Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif asy-syarih wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamil khul'i. Bermula ini itu satu pasal pada segala hukum khulu'. Khulu' nanti di depan. Khulu' ini apa ya? Penceraian dengan ganti, tapi dari pihak istri kalau nggak salah minta cerai. Lebih jelasnya nanti kita lihat di bawah. Dalil dari ayat Qur'annya dari dalam fala junaha alaihima fi maftadat bih, surat An-Nisa ayat 4. Ini berdasarkan satu hadis ayat. Pada ayat lain fa in tibana lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Dari ayat dari hadis ya. Ummu Habibah binti Sahal al-Ansari datang ia kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, bahwa sungguh Sabit bin Qais ada masalah. Ya pokoknya ujung-ujungnya meminta untuk diceraikan. Karena kan suami tidak ada kekuatan untuk mencerai. Istri maksudnya. Yang ada cuma suami ya. Tapi boleh dengan iwad atau dibayar, diganti. Lebih jelasnya ke depan, lihat. Wahwa bidamil khai, dan bermula dianya khulu'. Bidami dibaca dengan mendhammahkan khai, huruf kha. Mu'ajamati yang diberi titik. Dia khul'i bukan khul'i. Khul'i. Mushtaqun itu yang diambil minal khal'i, daripada khal'i, daripada lafaz khal'i. Bi fathiha, dengan fathahnya huruf kha. Jadi kata dasarnya diambil dari khal'i. Entah bagaimana jadi khul'i. Wahwa, dan bermula dianya khulu' naz'u, itu mencabut, menarik kembali atau mencabut mana sini. Wa syar'an, dan pada syara'. Berarti tadi secara lugah enggak dibilang. Furqatun itu perpisahan. Bi'iwadin, dengan ganti, dengan bayaran saya juga. Maksudin, yang dituju atau yang dimaksud. Ya, perpisahan dengan bayaran yang dimaksud. Itu pengertian dari khulu'. Secara lugah artinya mencabut. Ini berdasarkan ayat Quran. Anna kulla min zawjaini kal libas lil akhar. Sungguhnya dua orang suami istri tersebut seperti pakaian bagi yang lain. Jadi kalau udah dicabut berarti kan nggak saling melengkapi lagi ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka wanita itu pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka. Saling melengkapi. Kalau udah mencabut, udah nggak ada pakai baju lagi, kan nggak ada lagi ya. Keserasian lagi. Itu dia berarti. Wal khulu', dan bermula khulu'
pendek pembahasannya. Jaizun itu yang boleh, hukumnya boleh. Ada yang ketiga ya? Hah? Fakharaja. Oh ya, fakharaja. Fakharaja. Oh iya, fakharaja maka mengecualikan atau mengeluarkanlah khulu'u oleh khulu' ala damin di atas darah, wa nahwihi dan seumpamanya darah. Ini kurang paham juga nih, darah apa nih? Darah. Wal khulu'u dan bermula khulu' jaizun itu yang dibolehkan hukumnya. Bisa jadi haram juga tapi intinya. Ala iwadin maklumin, di atas pembayaran yang diketahui. Iwad ganti atau pembayaran yang diketahui. Syarih menambahkan makdurin, yang dikadarkan, ala taslimihi, di atas menyerahkannya bayaran. Jadi bayarannya ada jelas, sekian misal. Jadi bayaran itu li jihati zauji ya, bagi arah suami. Wanitanya membayar si suami saja dia. Fa in kana, maka jika ada ianya khulu' ala iwadin majhulin, itu sabit di atas bayaran yang majhul, yang tidak jelas. Bagaimana contohnya? Kaan seperti bahwa khala'aha, mengkhulu ianya suami, ha akannya istri, ala saubin di atas baju, ghairi muayyanin, yang tidak tertentu, yang tidak ditentukan. Banat niscaya tertalak bain, banat niscaya tertalak bain ianya istri ya, bimahril misli, dengan mahar misil. Talak bain nanti ada ke depan mungkin ya. Ini masalah khulu itu hukumnya adalah dibolehkan, tetapi syaratnya harus bayarannya diketahui jelas. Misalnya berapa sekian ya, makanya di dalam ditambah wal hasil anna iwadal khulu'i yakunu qalilan wa kasiran, bahwa sungguh bayaran khulu' ada ianya bayaran khulu' itu sedikit dan banyak. Wadainan wa ainan, wadinan dan agama, dan ainan benda, wa manfaatan atau manfaat, wa mamlukan atau kepemilikan, wa ghaira mamlukan, wa tahiran dan suci ataupun najis, wa ma'luman berdasarkan fala junaha alaihi ma fi maftadad bih. Tapi kalau memang tidak diketahui berapa jumlahnya, maka konsekuensinya khulu' tersebut tidak terjadi atau terakad, malah si istri ini terkena talak bain. Talak bain itu mungkin nanti dia harus sina buta dulu, harus nikah dulu sama orang lain, baru nanti bisa kembali. Mungkin lebih jelas ke depannya lagi ya. Wal khulu'u dan bermula khulu' itu sahih. Wal khulu'u sahihu dan bermula khulu' yang sahih, yang sah.
tamliku bihil mar'atu, itu memiliki bihi dengannya khulu, mar'atu oleh wanita, nafsaha sendirinya wanita. Nafsaha sendirinya wanita. Wala raja'ata lahu, dan tiada jenis rujuk lahu, aiz zauji artinya bagi suami. Alaiha di atasnya, suami istri ya. Sawaun kana iwad, bersamaan adalah iwad, adalah ganti pembayaran. Sahihan itu yang sahih, aula ataupun tidak sahih. Wa qauluhu, dan bermula kaulnya musannif, illan binikahin, kecuali dengan nikah jadidin yang baru. Sakitun itu yang gugur, fi aksarin nusakhi pada kebanyakan naskah. Jadi arti daripada khulu tadi adalah mencabut, mencopot atau mencabut. Secara syarak adalah perpisahan atau perceraian dengan menggunakan iwad, imbalan atau pembayaran yang layak untuk diinginkan atau maksud. Maka oleh khulu tadi mengecualikan iwad berupa darah, mungkin bayarannya darah, nggak boleh mungkin. Tadi kan iwad tuh kan dibilang yang maksud, yang maksud ya. Dikecualikan darah, bayar dengan darah mungkin nggak boleh, atau selain darah. Lalu di sini dibilang hukum khulu, hukumnya boleh, maksudnya sah mungkin ya. Boleh kan, sah berarti. Dengan menggunakan iwad yang diketahui kadarnya. Dan makdur nih mampu untuk menyerahkannya. Dia ada kekuatan, misalnya minta 100 juta, ada. Kalau 1 triliun kan nggak makdur, nggak mampu. Sehingga jika khulu menggunakan iwad yang tidak maklum, karena tidak maklum, nggak jelas itunya ya, bukan dengan duit, misal dengan bajunya suka hati yang mana. Nah, konsekuensinya ini menjadi nanti istri tersebut tertalak bain, dengan memberikan ganti mahar misil. Ini kurang paham nih, mungkin selapis aja lu ya. Agak ribet, menggugat cerai kalau bahasa kita. Istri menggugat supaya ceraikan aku, itu khulu namanya. Menggugat cerai, tapi nanti istri membayar sebagai ganti tadi. Sebagai gantinya supaya dia mau mentalak. Jadi dengan khulu yang sah tadi, alhamdulillah, seseorang itu telah memiliki nafsaha, seorang wanita misalnya, telah memiliki hak penuh atas dirinya sesudah dibayar. Berhak atas dirinya sendiri ya. Dan sesudah dibayar, si suami tidak berhak lagi untuk rujuk pada wanita tersebut. Nggak bisa lagi rujuk. Tapi ada pengecualian ya. Baik itu iwadnya sah
ataupun tidak sah, itu sama aja. Kecuali nanti ada satu cara ya, yang membuat bisa rujuk lagi ya mungkin ya. Illa binikahin jadidin, kecuali dengan nikah baru. Nikah baru, Lagi sama orang lain. nikah sama orang lain karena udah bain ya. Bain. Ini lebih jelas di depan. Tapi ada satu naskah juga illa binikahin jadidin gugur, artinya tidak tertulis. Ada naskah. Wa yajuzul khulu'u, dan bolehlah khulu' fit tuhri, pada suci, maksudnya pada masa dia suci ya, tidak haid, dalam keadaan suci, wa fil haidi, dan pada kondisi haid si istri tadi. Beda sama talak. Kalau talak nggak boleh pada masa haid ya. Wala yakunu, dan tidak ada ianya khulu' haraman, itu haram hukumnya, tidak menjadi haram, tidak dihukumi haram. Wala yalhaqu, dan tidak dihubungkan mukhtali'ata, akan mukhtali'ani, wanita yang dihulu, dan tidak dihubungkan mukhtali'ata, akan wanita yang dihulu, talaku, oleh talak. Bi khilafir raja'iyati, dengan sebalik rujuk. Raji'iyah ini adalah wanita yang ditalak raji'iyah. Fayalhaquha, niscaya maka menghubung ianya khulu ha, akannya raji'iyah. Habis pembahasan pendek. Jadi di sini dibilang boleh hukumnya menghulu istri dalam kondisi suci ya, ataupun dalam kondisi yang tidak suci, sekalipun menjimanya ya. Itu dia. Boleh pada saat haid juga, dan hukumnya tidak menjadi haram. Karena dibayar, bukan keinginan sendiri soalnya. Tapi kita lihat lagi nanti ya, apakah dia memenuhi hak. Biasanya yang minta digugat cerai ini kalau tidak memenuhi hak suami istri biasa. Zalim dia, nggak kasih belanja dengan semestinya, alah mending cari lain. Saya pun udah ada mungkin dari perempuan ini, mungkin entah juga. Buktinya dia membayar. Inilah makanya cari istri jangan terlalu kaya, itulah. Bisa juga kaya, sudah agama lah. Ini udah agama nggak ada, kaya pula, musibah jadinya. Nggak pas, dia merasa alah nggak ada dia pun bisa hidup aku. Berapa bisa iwatnya, bayarannya berapa, talak aja aku mau khulu nih. Kadang-kadang pun duitnya dari calon dia yang baru lagi, kapal lolong. Bandit. Bahaya, maka ada hukumnya. Dan khulu yang dilakukan ini hukumnya tidak haram. Lalu wanita yang telah dikhulu, tidak dihubungkan wanita yang dikhulu dengan talak. Artinya wanita yang telah dikhulu tidak bisa ditalak. Udah dibayar ya? Dia sudah terbebas atas dirinya ya.
Gampang itu lah. Sudah dia kayak tertalak dengan dibayar, kayak gitu. Ya kayak gitu. Nah, dia bilang nih nggak bisa ditalak, dia bilang wanita yang telah dihulu tidak bisa ditalak. Karena udah ada iwat tadi. Ya. Bikhilafi berbeda dengan wanita atau istri yang raji'iyah, yang talak raji'i. Talak kau satu, nah, kan talak raji'i. Talak kau dua, itu masih raji'i. Kalau ini bisa untuk ditalak. Misal satu, nambah satu lagi bisa. Kalau udah ketiga kan udah bain namanya. Oh, tidak. Bain itu talak yang udah nggak ketolong lagi kecuali dengan nikah dengan orang lain lu. Kan jangan langsung 3 atau 1000 kak. Kata ngeri lah, nanti kita lihat ke depan. Nah, jadi untuk sekilas itu aja dulu untuk gambaran. Lebih jelas lagi masalah talak di depan.